Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Pujian ini kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima, amin. Serahkan ku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku Tuhan, selain pujian sembahkan, selain pujian sembahkan, selain pujian Salah satu praktek kehidupan mengasihi, dia memperhatikan dan memperdulikan, minimal dimulai dari yang dekat dengan dia. Amin. Kira-kira dari antara kita ini ada yang gak hadir? Coba perhatikan dulu. Semua hadir? Khususnya yang sudah berhak sudah hadir semua? Tim penghutannya? Ya. Memang hidup di akhir zaman ini terlalu tinggi egonya, ya, egoisnya, gak peduli. Memang akhir zaman bilang seperti itu gaya hidup orang akhir zaman, tapi gaya hidup anak Tuhan beda, saling memperhatikan untuk boleh membangun, ya, bukan untuk bahan gosip, ya. Amin. Jadi belajar memperhatikan, ya. Mulailah dari yang dekat, ya, keluarga kita, ya, saudara kita seiman, dan seterusnya. Keluar dari zona ego, keluar dari zona kesenangan pribadi, karena lebih baik memberi daripada menerima, lebih bahagia mengasihi daripada hidup untuk diri sendiri. Amin. Ya, jadi kita jangan terpengaruh dengan gaya hidup yang dunia tunjukkan, ya. Oke, hari ini kita akan belajar hidup oleh iman. Hidup oleh bisa naikin lagi di kolom itu, karena suaraku gak kuat kayak Pak Surya. Aku kuat nanti jadi apa? Cek sang, ya, mantap. Takutku yang di belakang gak dengar gitu ya.
Ya. Hidup oleh iman. saya akan coba sampaikan ini 40 menit, jadi agak kencang saya ya. Ya nanti saudara boleh konsultasi nanti di ya kelompok saudara. Nah kita mulai dari Roma 1 ayat 17. Di sini dikatakan tentang hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata terbukti real kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu tidak bohongan, tidak ilusi, tidak maya, nyata kebenaran Allah. Apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri, itu nyata. Ya, tentu bagi orang percaya, bagi orang beriman. Ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Berarti kalau orang nggak benar nggak hidup oleh iman. Sayangnya kalau orang benar tak hidup oleh iman, itu bingung namanya. Siapakah orang benar itu? Orang benar itu bukan orang yang sudah sempurna hidupnya. Orang yang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Yesus. Dia mengampuni dosa kita, kesalahan kita, menyucikan kita dengan darahnya, dan kita dibenarkan oleh pengorbanannya. Dosa, kesalahan kita dihapus, kesalahan kita ditanggung, kita tidak berdosa lagi, kita tidak salah lagi, kita menjadi orang benar di pemandangannya. Itu sudah dimulai sejak kita bertobat percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita lahir baru, gambar rupa Allah mulai dipulihkan dalam diri kita. Dan sejak itu kita sudah dibenarkan supaya kita hidup benar. Yang kedua, hidup orang benar itu maksudnya hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus itu maksudnya bergerak di dalam Yesus. Maksudnya hidup sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika hidup orang selaras dengan firman yang didengar, dia sedang berjalan bergerak di dalam Yesus bersama Yesus. Orang itu sedang hidup dalam kebenaran. Jadi orang percaya wajib harus hidup benar. Tapi hidup benar itu bagaimana? Harus hidup oleh karena iman kita dasarnya Yesus. Iman yang benar itu dasarnya firman Tuhan. Memang semua orang punya kepercayaan. Kepercayaan manusia ada, kepercayaan secara umum ada. Bahkan Alkitab mencatat iblis pun punya kepercayaan. Bahkan iblis pun percaya kepada Yesus, anak Allah. Bahkan dia gemetar, takut sama Yesus. Jadi semua orang yang hidup, mulai dari iblis sampai manusia, memiliki kepercayaan. Mereka memiliki kepercayaan. Komunis pun memiliki kepercayaan, hanya nggak percaya kepada Tuhan, itu aja bedanya. Tapi mereka percaya ke hantu atau apa, pokoknya percaya. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki kepercayaan. Tapi kepercayaan itu ada dua jenis. Kepercayaan yang salah, kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang salah berasal dari dunia. Kepercayaan yang benar berasal dari Allah. Dan Allah itu sudah menyatakan dirinya secara real, namanya Yesus. Yesus adalah Allah sang penyelamat yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi Yesus itu artinya Yahweh sang penyelamat. Dalam ejaan lama Allah itu ditulis dengan JHWH, Yahweh atau Elohim. Jadi Yesus ini artinya Yahweh penyelamat, artinya Allah penyelamat. Itulah artinya Yesus. Amin. Jadi Yesus itu Allah. Cuma dia menjadi anak manusia, maka disebut dia anak manusia, anak Allah. Oke. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi iman itu dasarnya adalah dunia dan faktanya, atau iman itu adalah dasarnya Yesus dan firman. Yang benar mana? Yang benar adalah kalau iman dasarnya Yesus dan firman. Karena Yesuslah kebenaran, firmanlah kebenaran, bukan menurut tanggapan kita benar, bukan. Sejak manusia jatuh dalam dosa,
Manusia sudah kabur, sudah hilang, sudah tidak mengerti kebenaran. Makanya kita bilang semua orang telah berdosa. Semua orang tidak ada yang benar lagi. Jadi kalau orang nggak hidup menurut iman yang benar, mereka disebut orang berdosa. Tapi kalau orang hidup dengan iman kepada Yesus, hidup oleh iman kepada firman, itu disebut orang benar. Makanya orang benar hidup oleh karena iman itu dasarnya benar, yaitu Yesus dan firman-Nya. Segala sesuatu yang tidak kita lakukan, yang kita lakukan tidak berdasarkan iman, itu salah. Karena apa? Karena dasar dari iman yang benar adalah firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Makanya kalau kita ngaku percaya tapi nggak hidup oleh iman, maka kita nggak benar. Tapi justru kita dibenarkan dan percaya pada Yesus supaya kita oleh iman hidup oleh iman. Maka ketika kita hidup oleh iman, kita sedang hidup dalam kebenaran, hidup dalam Yesus. Yesus disebut orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Jadi kita kalau sudah ngaku percaya, wajib hidup oleh iman. Iman kita dari mana? Dari Yesus. Makin mengenal Yesus, makin besar imannya. Iman kita itu dari mana? Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makin kita dengar firman, kita akan makin mengerti, akibatnya kita makin percaya. Ketika kita hidup dengan kepercayaan ini, maka kita hidup benar. Kita sudah hidup dalam Yesus. Haleluya. Jadi ada orang hidup di luar Yesus, berarti tidak hidup dengan iman di dalam Yesus. Ya, ada orang secara hidup mengalami realita di dalam Yesus, ada orang yang mengalami realita manusia secara umum. Ini dua hal yang berbeda, bahkan sangat beda, seperti terang gelap bedanya, sangat jelas kelihatannya. Kalau saudara bisa, ya, siapapun orang yang tidak hidup dengan iman di dalam Kristus Yesus, mereka sama mengalami realita di hidupnya. Contoh, realita di dunia, kalau orang makin tua mulai dana, kata orang Batak, pasti sakit-sakitan. Itu realita dunia. Itu nggak bisa saudaraku kita salahkan dari realita itu. Tapi dari sudut pandang Allah itu nggak benar. Dari sudut pandang Allah sampai tua kamu gemuk segar, berbuat terus dan mengalami janji Tuhan untuk diceritakan. Dan itu sudah pernah saya khotbahkan dalam Mazmur. Kalau kita tertanam di bait Allah, amin. Jadi kita nggak boleh sangkal realita dunia. 1 tambah 1, 2, ada teorinya. Kenapa batu dilemparkan ke atas turun, jatuh ke bawah kok nggak terus terbang ke atas? Ada teorinya, semua bisa dibuktikan. Ya, tetapi secara rohani pun bisa dibuktikan. Realitanya cuma membuktikannya harus pakai iman. Di sini pakai logika otak, di sini pakai iman. Di sini hidup dengan otak pikiran, di sini hidup oleh iman. Di sini mengalami realita Tuhan seperti firman Tuhan, rencana Tuhan. Di sini realita dunia. Kalau orang nggak pintar, bodoh, nggak tinggi sekolahnya, maka dia pasti miskin. Itu realita. Makanya orang berusaha sekolah tinggi-tinggi, belajar pintar. Karena kalau udah pintar, itu masa depannya lebih bagus. Di dalam realita Tuhan, orang yang beriman mengenal Tuhan pasti pintar. Dan kalau hidup benar, pasti diberkati. Kalau dia diberkati, dia jadi kaya. Walaupun bukan karena susah payah. Nah itu beda. Haleluya. Amin. Jadi kita sedang berhadapan sekarang dengan realita. Apa yang kita alami dalam hidup kita tergantung kita hidup oleh iman atau hidup kita dengan cara dunia, bukan iman dalam Yesus. Semuanya ada penyebabnya, tidak ada yang kebetulan. Itu karena keputusan. Hidup ini adalah kau putuskan hidup dengan iman,
kau alami rencana Tuhan. Rencana Tuhan masa depanmu penuh harapan. Kalau di dunia nggak jelas, mudah-mudahan nggak tahulah. Apalagi dia mengalami realita yang buruk, hancur lalu. Itu fakta. Fakta di dalam Tuhan, fakta bukan di dalam Yesus. Nah, itu sebabnya kalau kita percaya Yesus harus hidup oleh iman, baru disebut benar kekristenannya. Oke. Galatia 2:20. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup dalam aku. Karena dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Yesus sudah ada di hatinya, bukan hanya di surga. Jadi nggak sendirian lagi, tapi ada Yesus. Oke? Terus bagaimana? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, secara fisik belum di surga, masih di bumi. Aku hidup sekarang dengan tubuh hidupku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh, meskipun aku hidup secara fisik belum di surga, tapi aku bukan hidup secara fisik, dikuasai fisik, aku hidup oleh iman. Ini sulit dimengerti orang yang belum hidup dalam Yesus. Saya harap kita bisa mengerti ini. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kita ini masih dalam daging, belum di surga kan? Dan syukur kita ikut hidup, benar, kita masih daging. Kecuali kita udah meninggal nanti, sudah nggak di dalam dunia kita lagi, nggak hidup dalam daging lagi. Kita di alam roh, di neraka atau di surga, itu beda lagi. Ya? Hidupku sekarang yang hidup dalam daging adalah hidup oleh di dalam anak Allah, itu namanya Yesus yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya bagi aku. Jadi sekarang kita hidup oleh iman, walaupun hidup secara fisik, hidup oleh iman, atau dalam bahasa kerennya hidup dalam dimensinya Allah. Ini dimensinya dunia, ini bertolak belakang. Haleluya. Dunia dengan segala keinginan menuju kebinasaan, tapi orang yang melakukan firman akan hidup selama-lamanya. Di dunia ini orang akan merosot, di dalam Tuhan aku akan tetap naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari lepas hari bertambah indahnya. Kalau risau, itu dia nama nada Allah. Nah, itu saudara. Apakah iman itu? Nah, saya definisikan. Yang ikut komsel sudah tahu, makin pandai nanti. Yang enggak, dengarkan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertama. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua yang kita lakukan, semua yang dikatakan, semua yang kita pikirkan, itu semua ada dasarnya. Dasarnya kepercayaan. Kadang-kadang kepercayaan ini mengalahkan logika. Kenapa ada seorang dokter yang S3 pergi ke kampung-kampung bertemu dengan seorang nenek tua, dukun katanya, orang pintar katanya. Dukun ini tinggal di desa yang becek-becek lah jalannya. Ini orang dari kota, dokter ini seorang pejabat pergi ke desa menjumpai orang pintar katanya, dukun kakek yang tamat SD pun tidak, dan dia miskin di sana. Lalu dia memohon ke sana supaya ditolong dia, dikasih dia jimat-jimat supaya dia sukses jadi pengusaha, sukses jadi pejabat. Logikanya di mana? Kalau benar dukun itu bisa bikin orang sukses, kenapa dia nggak duluan sukses? Tapi karena kepercayaan, ditempuhnya 5 jam dari kota ke desa untuk jumpai, dicari tahu di mana alamat dukun orang pintar ini katanya. Padahal orang pintar ini SD pun tak tamat, sementara dia dokter. Yang dijumpai dukun ini miskin, tapi dia memang kaya, hanya ingin lebih kaya lagi. Dia bertanya minta tolong sama dukun di kampung-kampung ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia bertindak berpikir seperti itu? Itulah kepercayaan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan pasti punya dasar. Kepercayaan dalam Yesus,
Percaya pada Yesus sama firman atau percaya kepada dunia? Setan, dongeng-dongeng, ya fiksi-fiksi, macam-macam ada itu. Ya, kata-kata orang tua yang dulu, ya, hidup penuh tanah jolo asal rosi buris mana setan, baik gunting ditolong di bantalmu. Jangan nanti lagi hamil ini urunya ini, ya. Itu kata, ya, supaya kamu jangan kena petir, ambil itu kuali. Dari pantat kuali itu apa itu namanya? Gitung bikin di sini. Kenapa mereka lakukan itu? Karena kepercayaan. Dari mana kepercayaan ini? Mungkin dari dongeng ajaran nenek moyang, dari dunia, atau dari dukun, dari mana? Kalau dalam Yesus gak ada itu. Haleluya. Iya. Kalau ekonomimu kurang bagus, pergi kau dulu ziarah, bangun dulu tubuh. Kalau nggak percaya, pergi dulu sama dukun tanya. Dari dukun bilang, iya, udah nangis-nangis opungmu karena rumahnya nggak kamu bangun. Bangun. Di dalam Alkitab tidak seperti itu. Semua orang digerakkan oleh kepercayaan. Haleluya. Nah, jadi apa yang menggerakkan orang benar? Harus iman dalam Yesus. Makin mengenal firman, makin hebat imannya, makin berakar imannya, makin kokoh imannya, makin besar imannya. Semakin mengenal Tuhan, makin kuat imannya. Pohon makin dalam akarnya, makin kokoh pohonnya. Haleluya. Dan kita dikatakan seperti pohon aras. Pohon aras besar tapi akarnya juga. Kita diumpamakan seperti pohon korma. Pohon korma bisa 1 meter masih nampak di permukaan padang gurun tumbuhnya. Pohonnya nampak 1 meter tapi akarnya sudah 10, 15, 30 meter di bawah. Makanya ada badai di padang gurun nggak tumbang dia, akarnya kokoh. Seperti itu orang beriman. Makanya kalau dibilang membangun iman, ayo, makanya hak luka kita bikin supaya saudara menggali, mendiskusikan firman. Supaya dalam imanmu, makin dalam pengetahuan orang, itu makin banyak dia mengerti. Makin banyak dia mengerti, makin bisa dia melakukan banyak. Banyak tahu, banyak bisa dilakukan. Banyak bisa dilakukan, banyak dihasil. Dalam iman pun berlaku seperti itu. Makin mantap kau bertindak dengan berhasil. Karena tindakan iman selalu membawa hasil yang luar biasa. Jadilah menurut iman. Jadilah menurut iman. Satu hal yang tidak bisa digagalkan iblis dan dunia ini adalah iman. Itu sebabnya kita harus memiliki iman. Kita harus hidup dengan iman. Haleluya. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris dasarnya substansi. Kalau saya suruh seseorang, mari dulu buatkan sama saya kopi, maka dia harus cari dulu dasarnya, substansinya. Apa dasarnya? Gelas. Isinya baru gula, kopi, air panas. Gak mungkin bikin dulu kopi, dia cari gula, kopi, air panas. Dan bingung dia, kayak mana yang memberi ini? Ambil itu dasarnya, wadahnya. Untuk kau menerima mujizat, menerima janji Tuhan, menerima tanda-tanda perbuatan Tuhan dalam dirimu, kau harus siapkan wadahnya, substansinya. Namanya iman. Makin besar imanmu, makin besar kau terima. Makin besar tangkirmu, makin banyak isinya. Makanya iman kita harus bertumbuh. Haleluya. Tapi iman yang kecil pun sebesar biji sesawi, lebih kecil dari biji bayam, sudah bisa pindahkan gunung yang besar. Haleluya. Apalagi kalau iman sebesar gunung. Waduh, Allah sudah mengalahkan dunia. Amin. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Kalau mengharapkan masa depan yang cerah karena itu janji Tuhan, iman dasarnya. Haleluya. Sebelum kopi dikasih sama saya, dia cari dasarnya gelas. Sebelum kau
menerima janji Tuhan, masa depan yang cerah, kesembuhan semuanya. Siapa dulu dasarnya? Substansi, namanya iman. Segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan harus punya dasar iman. Haleluya. Yang kedua, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal-hal rohani, banyak hal belum kita bisa lihat, tapi bukan berarti dia tidak ada. Angin tidak kita lihat, tapi dia ada. Tuhan tidak kita lihat, tapi dia ada. Malaikat nggak kita lihat, dia ada. Setan tidak kita lihat, dia ada. Jangan saudara berteori kalau tidak nampak, kalau tidak kelihatan, tidak ada. Ada alam namanya supranatural atau alam rohani, ada alam fisik. Yang kelihatan alam fisik. Di alam rohani, di alam roh, supranatural itu ada. Jadi natural, supranatural. Ada. Bagaimana kita membuktikan realita bahwa yang tidak kelihatan ini bisa terbukti kelihatan atau menjadi realita? Nah, itu pakai iman. Di sini sekarang banyak gambar berseliweran gambar. Nah, secara kasat mata saudara bisa lihat. Tapi saya bisa buktikan bahwa banyak gambar ini sekarang. Gambar orang, gambar perang, gambar main bola, Nah, saya butuh alat untuk memperlihatkan itu. Yang saudara nggak lihat dengan kasat mata, bisa saya bikin lihat kasat mata. Saya ambil televisi, konekkan ke parabola, pakai reseptor, putar frekuensinya. Saya ambil RCTI, saudara lihat. Iman seperti itu. Janji Tuhan bilang masa depan cerah. Gimana masa depan cerah? Awak pun masih punya utang gitu misalnya kan? Sulit pula membayar masa depan cerah. Kan nggak kelihatan. Padahal kita bilang masa depan cerah, hidup berkelimpahan. Kan nggak belum kelihatan kan? Tapi itu ada. Karena Tuhan nggak bohong. Buktinya ada firman. Firman itu bukti yang tidak kelihatan. Tapi firman itu bisa dibuktikan dari nyata, dari real dalam hidup kita. Gambar ini banyak saya tunjukkan. Oh Pak, mana Bapak bilang tadi gambar main bola dan ini? Saya putar frekuensi. Terus saudara lihat main bola. Wih, iya ya. Saya harus pakai alat. Paham ini? Nah, iman ini membuat kita mengalami. Jadi bukti yang tidak kelihatan apa iman? Jadi iman itu sudah melihat apa yang tidak kelihatan. Lalu iman ini nanti membuat yang tidak kelihatan ini menjadi real. Haleluya. Dunia ini diciptakan oleh yang tidak kelihatan dulu oleh Allah, tidak kelihatan, dan perkataan Tuhan yang tidak kelihatan. Langit bumi jadilah. Ini yang kelihatannya sama dari alam roh ini. Firman itu kan roh, Allah itu kan roh. Jadi bukti yang tidak kelihatan apa? Iman kita. Katakan, imanku adalah bukti. Dari yang tidak kulihat. Nah, sekarang bagaimana supaya kita membuktikan yang tidak kelihatan ini menjadi kelihatan? Pakai iman. Haleluya. Sudah paham sampai di sini? Jadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Saudara berharap masa depan cerah? Sesi rumahmu diselamatkan? Kalau saya sampai mati? Ada enggak di firman Tuhan itu? Kalau ada, itulah faktanya. Bisa enggak kau lihat itu? Bisa kalau kau percaya, punya iman. Sekarang bagaimana itu supaya jadi dalam diri saya? Kalau saya ambil satu biji jagung yang sudah tua, lalu saya katakan, ini satu biji jagung bisa menghasilkan nanti 100 biji jagung yang baru. Di dalam biji jagung ini ada kehidupan. Kalau saudara tak mengerti, benda mati itu Pak. Katakan agak berat itu. Tapi karena saya tahu di dalam biji jagung ini ada kehidupan. Nah, Anda tidak lihat kehidupan. Mana daunnya? Mana apa? Bapak bilang 100.
Nah, mana kehidupan letakkan? Enggak bergerak dia, enggak jalan dia. Tapi kalau Bapak bilang keong, lepaskan nanti lama-lama bergerak dia, itu hidup. Ini jangan mana bergerak, situ aja dia. Apalagi dibiarkan di situ busuknya itu Pak. Tapi saya bisa buktikan di jagung ini hidup. Dan saya percaya, saya ngerti. Saya carikan tanah yang subur, saya masukkan ke tanah, saya siram, saya tunggu 3 hari. Dia akan tumbuh. Saya tunggu 4 bulan, dia buah. Lalu saya kupas buahnya nanti lebih 100 bijinya. Haleluya! Begitulah iman. Kau percaya melihat firman Tuhan ini nyata. Dengan iman kau lihat, tapi secara fisik belum. Tapi secara iman, mata rohani kau udah lihat. Orang bilang, sok-sok percaya kau dari mana kau tahu? Dan firman, iya, gimana dia ada Tuhan. Lalu saya ambil tindakan iman. Saya melakukan, saya bertindak dengan iman. Janji Tuhan ini saya imani, saya hidup dengan iman, saya bertindak dengan iman, saya berdoa dengan iman, saya deklarasikan dengan iman, saya mengucapkan dengan kata-kata dengan iman. Dan saudara akan lihat menjadi realita. Haleluya. Jadi bagaimana saudaraku untuk melepaskan iman kita? Bertindak dengan iman. Iman tanpa perbuatan mati, kosong, gak ada arti, sia-sia. Percaya, tapi gak bertindak. Tapi iman kalau disertai dengan perbuatan, iman itu menjadi kenyataan. Biji jagung saya percaya ada kehidupan. Saya bisa lihat nanti ada 10-100 biji jagung baru. Lalu saya tanam di tanah yang subur. Lalu dia ada 2 tongkol. Pada waktu 4 bulan kemudian saya kupas, bijinya lebih dari 100. Karena saya tahu dalam biji jagung yang tua ini sudah ada kehidupan. Saya tahu dalam firman itu ada kehidupan. Firman itu adalah hidup. Amin. Dan saya tahu itu dengan iman. Haleluya. Lalu saya bertindak, saya berkata, saya berdoa, saya mendeklarasikan firman Tuhan yang saya percaya. Saya bertindak selaras dengan firman itu. Jadilah seperti iman. Haleluya. Jadi orang percaya itu percaya dulu baru melihat, bukan melihat dulu baru percaya. Di sini melihat dulu baru percaya. Kalau di sini percaya dulu baru melihat. Karena di sini yang nggak kelihatan, di sini yang kelihatan. Di sini kepercayaan semua umum. Di sini kepercayaan hanya orang dalam Yesus yang bisa ngerti. Haleluya. Dan kita anak Tuhan harus di sini hidupnya. Iman kepada Yesus. Hidup oleh iman. Nah, kalau kita hidup oleh iman, kita sudah hidup benar. Kalau nggak hidup oleh iman, nggak benar. Segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Di sini orang berdosa, di sini orang yang sudah dibenarkan. Maka di sini kita belajar hidup benar. Caranya hidup oleh iman. Jadi iman itu akan membawa kita mengalami apa yang tidak kelihatan menjadi real. Saya dulu bingung. 1 Petrus 2:24 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Karena waktu itu saya sakit. Tapi firman Tuhan bilang telah sembuh. Tapi realitas saya sakit. Bahkan bisa saya buktikan saya sakit. Saya pergi ke dokter, parah paru-paru bapak, paru-paru basah. Kenapa perasaan kayak banyak air? Air itu air, harus disedot. Jadi bapak sesak, panas dalam, panas dingin, ya kan? Iya, batu-batu, iya. Air itu karena banyak air. Tapi saya baca 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Di sini bilang setelah sembuh, dokter bilang kamu sakit. Pikiran saya bilang iya sakit. Perasaan saya juga sakit. Badan saya juga boleh membuktikan saya sakit. Tapi di sini bilang oleh bilurnya telah sembuh, bukan akan sembuh. Telah sembuh. Saya selidiki bahasa Inggris semua. Telah sembuh, gak salah kata. Kalau saudara tetap di sini, saudara kan terus sakit. Tapi kalau saudara di sini, meskipun belum kelihatan di dalam tubuh kesembuhan, saudara harus hidup dengan iman. Lalu saudara akan sembuh. Karena yang tidak kelihatan kesembuhanmu menjadi kelihatan oleh iman. Dasar enggak? Makanya orang beriman itu mungkin masuk surga. Bagaimana mungkin kayak saya masuk surga ya? Banyak tadi kelemahannya. Dari 10 perintah Tuhan, 1 pun belum saya lakukan. Mana ya? Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi orang percaya mungkin, bagi Allah mungkin. Makanya kita diselamatkan oleh Jadi kalau kau sering bilang mana mungkin, itu buktinya kau sering di sini dan kau pakai ini. Ada waktunya pakai ini. Matematika sebenarnya nggak perlu pakai iman. 1 tambah 1 itu 2 cuma nggak perlu. Karena itu kelihatan. Di sini nggak bisa. Saudara harus pakai iman. Tanpa iman kau tidak berkenan di sini. Kata Alkitab. Haleluya. Jadi iman membawa kau mengalami realita janji Tuhan. Apa yang kau harapkan? Bagaimana kita membuktikan iman kita? Kita membuktikan iman kita dengan perbuatan. Haleluya. Yakobus 2:18. Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Jadi saudara bisa tunjukkan imanmu. Bagaimana cara menunjukkan imanmu? Iya. Nah sekarang kita bicara perbuatan-perbuatan. Ya. Perbuatannya gini. Ketika kau iman dengan perbuatan, kau sudah percaya nih, nggak cukup hanya percaya, harus disertai perbuatan. Kalau hanya percaya tidak disertai perbuatan, mati sia-sia. Jagung ini tetap mati ini nanti. Tapi karena saya sertai perbuatan, saya tanam sih. Terbukti dia, jagung itu punya kehidupan. Firman itu akan terbukti ya dan amin. Bisa terjadi dan pasti terjadi. Pakai iman, tapi disertai iman plus perbuatan. Perbuatannya kayak mana? Pertama, deklarasikan, pengakuan, ucapan. Lalu apa yang terjadi bagi saya? Akhirnya saya sembuh dari paru-paru basah kronis dengan cara iman. Lalu iman saya tentang kesembuhan ini memang agak berlawanan dengan otak saya, karena perasaan saya, karena fakta saya batu-batu, keringat dingin, panas dingin. Lalu saya coba, ya Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan arahkan saya baca 1 Petrus 2:24. Lalu saya baca, lesson 2 belum terjadi. Ya karena ada harus betul-betul iman itu jangan kurang, harus pas. Kalau minimal sebesar biji sawi, jangan kurang dari biji sawi. Jadi harus dibangun minimal, pasti minimal sebesar biji sawi. Jadi jangan kurang. Kalau kurang dari situ gagal. Maka saya harus membangun iman saya. Lalu saya baca, saya hafal. Ya sendiri telah memikul dosa kita dalam kemudian kita sadar supaya kita yang telah mati terhadap dosa itu untuk kebenaran oleh dulu-dulunya kami disembuhkan. Ia sendiri telah memikul dosa saya dalam tubuhnya supaya saya ya Tuhan tolong sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ia sendiri telah memikul saya. Terus iman timbul dari mendengar. Waktu kau ucapkan kau dengar, imanmu akan naik sampai
level minimal. Ya sendiri telah memikul dosa dalam tubuhnya disalib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya aplikasikan kepada diri saya. Yesus sendiri telah memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib supaya saya telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Terus. Gak tahu saya kapan sudah sembuh, gak tahu tidak bisa sampai sekarang. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi iman tanpa perbuatan deklarasi. Saya laraskan pikiran saya laraskan iman saya laraskan doa saya dengan firman 1 Petrus 2:24. Ini salah satu contoh aja. Banyak lagi ayat nanti. Amin. Terus pikiran saya bilang, perasaan saya bilang, masih panas. Pikiran saya bilang, kan masih batu. Seringkali itu yang menghalangi kita. Jadi ada keraguan. Fakta-fakta ini meragukan kita. Padahal sebenarnya fakta yang harus adalah firman Tuhan. Lebih pasti firman Tuhan daripada yang kelihatan. Haleluya. Yang kelihatan bisa lenyap hilang, tapi firman tidak. Makanya kalau kau mau mengalami kepastian, masuk di dalam Tuhan, masuk kepada firman. Firman itu diam dan amin. Langit bumi bisa goncang lenyap, firman tidak. Apa yang dikatakan pasti terjadi. Haleluya. 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 Dari situlah saya belajar iman kesembuhan pertama kali. Setelah itu saya pergi kemana-mana, bukan orang sakit dan sebagainya. Nah, saudara sudah dapat ilmunya. Kalau sudah praktekkan, kalau sudah memiliki, nanti kita akan doakan orang sakit. Amin. Karena dalam kita ada kuasa Yesus, karena Yesus ada di sini. Yesus itu memiliki kuasa kesembuhan. Kau hanya tinggal melepaskan dengan iman kuasa itu. Pegang tangan orang sakit dengan iman. Kau bertindak, deklarasikan, akui, doakan, katakan, selaraskan, bertindak, tumpang tangan, ucapkan doa itu. Amin. Jadi untuk imanmu. Haleluya. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya mereka akan menumpangkan tangan orang sakit. Sakit akan sederhana. Mana mungkin hanya digituin doang, dokter belum tentu. Ini hebat dahsyat. Makanya bersama Allah kita lakukan pakai apa? Jadi bagaimana iman kita itu kita realitakan? Pertama tadi deklarasi, ucapkan, ya, akui. Memang mula-mula dilawan oleh perasaan pikiran. Apa yang kau lihat nanti. Tapi disinilah perlu kau harus selaraskan. Ini tindakan. Yang kedua, berdoa. Minta. Apa yang kau harapkan? Apa yang kau ingin terjadi? Janji Tuhan ini harus terjadi. Katakan dalam doamu. Bukankah firman-Mu berkata, kau sendiri telah memikul dosaku dalam tubuhmu di salib, supaya saya yang telah mati terhadap dosa tidak hidup untuk dosa lagi untuk Tuhan, ya, tapi hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Deklarasikan, doakan. Hari ini aku mengalami kesembuhan. Kesembuhanmu itu legal, sah di dalam Engkau. Ilegal adalah kalau aku sakit. Di sini legal penyakit, karena wajar orang sakit karena manusia lemah. Di sini Yesus menyembuhkan, dan tiada yang mustahil bagi Yesus. Tinggal kau harus mengalami yang tidak kelihatan menjadi kelihatan lewat iman plus perbuatan. Ayo yang umur 50 tahun ke atas, kan tiba-tiba kayak cokot-cokot ini. Mama kenapa ini kayak jangan-jangan rematik ini. Datang diteguhkan sama istrinya pula. Iya, ada fungsian kayak gitu. Itu rematik. Ngeri itu betul. Iya, jadi gimana nih? Ambil dulu minyak dapur. Tapi di gereja percaya Yesus, percaya. Jadi bersama orang percaya. Amin.
tindakanmu tidak ada di situ. Karena sebalik, di sini wajar itu ya. Karena salah itu Pak, karena memang sakitnya di sini, tapi kalau di sini salah, semua berdasarkan iman di sini salah. Kalau di sini ya nggak berani. Cuman Pak, manusia ini kan sudah mati, apalagi kamu udah tua, udah lah, wajar lah mati kau. Di sini wajar, di sini nggak wajar. Di sini hidup suci, makin sempurna. Di sini ya, namanya kita orang berdosa ya, wajar jatuh dalam dosa. Di sini wajar. Apa yang wajar di sini, nggak wajar di sini. Seperti gelap terang. Nah, sekarang kira-kira di mana posisi kamu ini? Iya, tiba-tiba setiap musim mau hujan, cuma di sini. Lalu gua ambil Google. Kalau kepala sering cenguk apa itu? Kanker otakku. Aduh, mama, jangan kanker otak. Aku baca di Google kanker otak apa ini? Jadi kayak mana? Bisa gitu. Sekarang udah di sini. Dan akhirnya kau bertindak bukan dengan iman di sini, dengan iman di sini. Pergi ke dokter spesialis penyakit saraf. Dokternya, kau bayar 340.000 dengan obat. Itu masih ngecek ya kan? Karena harus scan segala macam kan? Di obat nanti kira-kira 750.000 lagi. Wah parah, kanker otak. Jadi ini Pak, kalau nggak segera operasi otak Bapak payah ini. Apa yang kau percayai itu yang terjadi. Apa yang kau percayai itu yang terjadi. Sekarang mana yang mau terjadi? Di sini atau di sini? Jadi dokter itu nggak bohong. Bisa dibuktikan, bohongin Pak dokter, enggak. Bisa, dia ada di scan. Atau begini Bapak percaya, pergi ke dokter lain, bawa ini fotonya. Ya memang Bapak udah menyebar di kanker otaknya. Di sini realitanya beda. Di sini beda. Maunya kita di sini. Cuma di sini harus pakai iman plus perbuatan. Di sini juga pakai iman plus perbuatan. Ini ke dokter ngomong karena iman, aduh sakit, tinggal, jangan ginjalku. Lalu ambil fakta-fakta di sini. Oh, siang waktu ginjal, gagal ginjal dia, udah dibuang satu ginjalnya, setengah tahun kemudian mati dia. Gitu aku, ini. Lalu kau datang ke gereja, kebetulan di pemilihan sering doain orang sakit, kau datang, waduh, tumbang, wah. Besok pulang ke rumah kayak mana Pak? Kayaknya aku udah sembuh, mudah-mudahan sembuh. Bahasanya aja udah nggak pas kan? Mudah-mudahan sembuh. Sampai di rumah terasa gitu, udah tidak bicara doa Pak, kalau itu nggak benar ini. Kayak mana? Maaf mati lah aku belum siap mati. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, itulah mendatangi. Ketakutan, khawatir, bimbang itu juga iman. Iman di sini. Iman di sini enggak. Iman di sini benar semua karena berdasarkan Yesus dan firman. Di sini berdasarkan fakta, logika, situasi, kondisi, kelihatan. Ini berlalu. Tapi ini akurat. Karena dasarnya adalah Yesus dan pasti firman Tuhan yang pasti. Haleluya. Makanya kita harus hidup dengan iman. Aku pun sebagai manusia karena belum sempurna seringnya terasa. Maka kadang-kadang terasa juga di sini kayak lain gitu. Kadang saya tanya juga sama dokter, dikasih tahu karena dia tahu tentang fisik. Hanya sekedar tahu aja. Oh, begini. Kadang-kadang saya buka Google ciri-ciri orang yang sudah kelebihan lemak ini boleh. Akhirnya sebatas itu. Lalu saya pindah ke sini. Saya deklarasikan, saya doakan, saya pegang janji Tuhan, saya selaraskan otak pembicaraan saya dengan tindakan saya. Ya, saya perlu sedikit makan gula. Oke, itu tindakan dengan iman, nggak apa-apa. Sekali satu hari atau sekali 2 hari minum gula, nggak apa-apa. Tapi bukan karena takut. Semua berdasarkan iman di sini. Ada tindakan. Semua dasarnya iman. Amin. Makanya saya sampai sekarang
Haleluya. Hanya gemuk yang dikurangi, memang harus dikurangi. Karena saya sudah tahu efeknya. Aku sudah tahu efeknya. Lebih bagus aku kasih tahu. Aku akan nanti langsung balik. Haleluya. Cuma jangan hanya iman, harus tindakan yang ngomong, deklarasikan, doa, pegang janji Tuhan, lakukan apa yang perlu dilakukan. Amin. Jelas? Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bisakah kau sehat sampai mati? Cari janji Tuhan, itu buktinya. Firman itu bukti. Firman itu fakta. Haleluya. Dasarnya iman kita untuk membuktikan ini. Amin. Kalau kau pinjam uang 350 juta ke Bank BRI, kau harus punya apa namanya? Jaminan. Bukti bahwa kau memang bisa membayar itu nanti. Kalau nggak bisa, jaminan ini yang membayarnya. Oke? Dan BRI mengasih. Sekarang firman Tuhan itu bukti. Apa jaminannya kau memperoleh itu? Haleluya. Haleluya. Bedanya, kenapa kau bisa pinjam uang 400 juta? Aku kok nggak bisa? Ya nggak bisa lah, kau nggak punya bukti, nggak punya jaminan. Iya ya, aku pikir dia bisa hanya surat sepeda ini. Nggak bisa. Surat sepeda. Baru beli sepeda. Iman itu sudah cukup garansi bukti untuk kita memperoleh seluruh janji-janji Tuhan. Amin. Dan dipersilakan kita mengalami. Makanya hidup kita berkelimpahan. Dan banyak janji Tuhan yang menjadi real. Iman akan membawa kita mengalami. Katakan, iman akan membawa saya mengalami. Semua yang saya imani. Semuanya mungkin. Haleluya. Tinggal caranya sertai berbuat. Nah, yang sakit-sakit deklarasikan, doakan, cari fakta. Faktanya apa tadi? Firman. Cari fakta. Nah, ini firman, ambil, doakan, deklarasikan. Kayak saya tadi kan, deklarasikan. Hati-hati, jangan sampai dibimbangkan dengan fakta ini. Ya, selaraskan pikiran. Ya, harus apa namanya? Harus jangan berlawanan apa yang kau pikirkan dengan apa yang kau ucapkan, apa yang kau imani, jangan. Nah, yang sering membuat kita bimbang itu tadi di sini, apa di sini, perasaan dari. Namun aku hidup bukan hidup sendiri, tapi ada Yesus. Bukan hidup dengan daging, tapi hidup oleh dagingku boleh berkata, kau sudah tua, belajar sakit-sakit. Otakku menerima, karena sudah pernah belajar dan melihat banyak kejadian. Tapi itu bukan faktaku. Faktaku adalah sekarang aku mau mengalami realita Tuhan. Maka jangan izinkan itu meragukanmu. Oke, saya kasih satu ayat lagi. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab, Markus 11 ayat 22-24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, milikilah iman Allah. Itu maksudnya dalam bahasa Inggrisnya. Maksudnya iman itu harus dari Allah. Dia beri waktu kita percaya, dia beri waktu kita bersekutu. Jadi imannya Allah. Di sini imannya manusia, di sini imannya Allah. Allah yang kasih iman sama kita. Oke? Percayalah kepada Allah, milikilah imannya Allah. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya sebenarnya barang siapa saja berkata, deklarasikan kepada gunung ini, beranjaklah, tercapaklah ke dalam laut. Iman dan perbuatan, minimal deklarasi, kata-kata, doa, ucapan, pengakuan. Amin. Asal jangan bimbang hatinya. Ya, bahwa apa yang dikatakan itu deklarasikan dengan iman, doakan dengan iman, akui dengan iman, bertindak dengan iman, bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kau minta dan doakan
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita berdoa dengan iman, deklarasi dengan iman, itu sedang proses OTW. Kecepatan OTW terserah Tuhan itu. Semua indah pada waktunya. Karena ada dari mana nih OTW? Sudah bergerak gitu. Begitu kita percaya janji Tuhan, lalu deklarasikan, jangan bimbang karena ini. Deklarasikan, ucapkan, doakan, pegang janji Tuhan, selaraskan pikiran, ucapan, tindakanmu. Ketika sudah dilakukan itu, sedang terjadi kesembuhan, sedang terjadi berkat, sedang terjadi OTW. Di alam roh sudah ada proses untuk menjadi realita. Jadilah imam. Haleluya. Yesus diundang di pesta perkawinan. Rupanya salah prediksi, banyak kali tamu. Hari ketiga, menu utama pesta habis, anggur. Menu utama mereka, kalau orang Batak, bagi-bagi, kalau orang Yahudi, anggur. 7 hari harusnya pesta ini karena orang kaya ini. Tapi tiba-tiba habis karena meludak hari ketiga. Lalu Maria tahu, ya, dan dia ingin menolong keluarga yang pesta ini. Lalu dia datangi yang berhubungan dengan anggur, para pelayan. Dia berkata, tunggu kamu, dengar, itu Yesus nanti akan datang samamu. Apa yang dikatakannya kamu buat ya. Habis anggurnya ini, iya apa yang dikatakannya berbuat ya. Otaknya pun bingung. Maksudnya apa? Apa yang kamu buat? Oke lah. Kita lihat dulu nanti. Lalu Maria bilang, Yesus, mereka habis anggur. Dan dia cerita Yesus datangi pelayan-pelayan. Pelayan, mungkin sudah mau mulai habis anggur ini. Yesus pun udah tahu nih, ya kan? Ambil guci-guci tempayan. Itu guci-guci besar dari tanah liat. Kumpul. Ayo isi air sampai penuh. Kan bingung orang Tuhan. Isi mana air anggurnya? Ya kan? Oke lah, mana tahu nanti sihir dia jadi apa ini dia pikir kan? Bikin juga, tetap aja dia lakukan. Padahal otak mereka, nih guci-guci banyak isi air, anggurnya yang perlu. Maunya dikasih uang mana dianggur kita. Kan gitu kita kan. Tuhan berkatilah aku, tak datang ujung datang uang kan. Ya cara kita, cara Tuhan beda, kan? Oke, udah. Mana pemimpin pesta ini? Seksi konsumsinya mana? Komandan sana. Oke, kasih. Saya dokter ini kasih sama dia. Tapi dia ingat, ya, apa yang dikatakan lakukan tadi. Ya, ada apa nih? Ada. Ya, jadi siapa ini pun belum tahu kejadian apa yang sedang terjadi. Tapi ini yang ngasih ini udah tahu kan bahwa ini ada air yang disedot dari guci yang penuh air dari situ kasih. Pemilik pesta ini ambil apa? Ketua konsumsi ada. Oh, anggur. Wih, kok bagus sekali? Hah? Kok bagus apa? Anggurnya kok bagus sekali? Lihat, sudah aku. Dilihat di sini semua bambu. Haleluya. Yesus memakai iman. Nah, iman seperti itulah kita miliki. Ketika kita berdoa, ketika kita baca renungan firman, ketika kita mendengar firman, kita diberi iman seperti Yesus punya. Lalu berkata, bertindak, jadi air, jadi anggur. Haleluya. Itu sebabnya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau bagi Tuhan kita semua sudah tahu, tapi bagi orang percaya seperti kita harus tahu. Amin. Jadi apa buktinya saya percaya? Bagaimana membuktikan iman saya? Perbuatan. Jadi dari perbuatanmu aku tahu kau beriman atau tidak.
Ketika kau bilang, aduh, mampuslah, nggak ada iman, pasti. Ya, walaupun nanti 1 menit lagi, aku percaya. Dari ngomongmu, dari kau bahasakan melalui perasaanmu, kau bahasakan lewat pikiranmu, sudah nggak ada iman. Malah yang ada bimbang. Makanya jangan mau dibimbangkan oleh ini. Teguhkanlah imanmu oleh firman. Haleluya. Bila penting berkabutlah kamu supaya teguhkan lagi imanmu lewat doa. Jadi kau bisa menyertai imanmu dengan tindakan. Caranya tadi, deklarasikan firman Tuhan. Akui, ucapkan apa yang kau harapkan. Doakan dengan iman. Selaraskan tindakanmu, jangan sampai berlawan dengan apa yang dikatakan Tuhan. Begitu kau melakukannya, sedang terjadi. Amin. Dan kau akan melihat itu akan menjadi realita. Haleluya. Jadi sudah bisa. Dalam semua hal bisa kita pakai. Kalau kau masih misalnya belum memastikan, karena kadang-kadang kita kan harus ada fakta dulu, ada bukti dulu baru. Nah, bukti dari iman kita, bukti kepastian iman kita adalah cari di firman, itu bukti kita, itu fakta kita. Kalau dunia, ya faktanya ya itu tadi. Pakai pikiran aja. Kalau percaya, itu firman, itu bukti. Ya, iman kita juga bukti bagi yang tidak kelihatan. Tinggal sertailah dengan tindakan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, tak pernah bisa terkalahkan orang yang percaya. Ya, kadang-kadang kita bisa dibimbangkan oleh yang lain. Orang percaya selalu menang. Imanmu mengalahkan dunia. Orang percaya mengalahkan dunia, kata kita. Lewat tindakan-tindakan iman kita akan semakin besar sampai dewasa satu. Iman sebesar biji sawi saja kalau dipakai bisa pindahkan gunung. Apalagi iman sebesar gunung. Karena itu bisa bertumbuh. Haleluya. Jadi hati-hati dengan realita secara jasmani. Kalau kau mau mengalami realita Tuhan, mulai hidup dengan iman. Orang hidup dengan iman itu digambarkan seperti pohon korma. Bisa subur beranak pianak, bahkan membentuk danau kecil di padang gurun yang kering, panas, berontak, tak pernah hujan. Mustahil. Seperti itulah orang benar. Siapakah orang benar itu? Kalau orang benar, di mana ditaruh Tuhan berkat? Bukan di bag, bukan di kantong. Di kepala. Kalau sudah diberkati kepala, di kepala ditaruh berkat, apa yang terjadi ketika dia bertindak? Berkat itulah yang menjadikan kau jadi kayak besi berani. Makanya jika kau beban Tuhan melakukannya dengan setia, itu hidup orang benar ya kan. Kenapa kita lakukan firman? Karena iman. Kenapa si dokter itu pergi ke kampung-kampung, ke desa itu minta supaya sukses ekonominya? Karena percaya. Tapi bisakah dia jadi kaya? Enggak. Kalau bisa ya ibunya dibuat kaya ya kan. Tapi kalau di sini kita langsung berhubungan dengan Yesus, dialah sumbernya. Sudah pasti. Firman-Nya iya dan amin. Amin. Jadi tentang kesehatan sudah tahu? Ya. Ya mungkin okelah, karena kau kesalahan dalam pola makan, pola hidup, akhirnya ada asam lambung. Ya kan? Asam lambung. Lalu mana yang harus kau akui? Apa yang harus kau lakukan ketika kau ada di sini asam lambung? Kau cari bukti di sini firman Tuhan. Kau percayai, sertai dengan tindakan, deklarasikan
Jangan yang kau rasakan di sini deklarasikan, tapi firman Tuhan deklarasikan. Doakan. Tuhan, aku percaya keturunan orang benar diberkati dan perkasa. Firman-Mu berkata, sampai tua si Daud dia tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta selalu diberkati. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Yang penting teguhkan dengan nyanyian. Aku percaya. Tapi tiba-tiba belum terjadi sedang OTW, hati-hati. Nanti di sini ngomong, mana percaya? Utangmu belum dibayar ini, ada nggak percaya? Hati-hati. Kalau sempat kau bilang iya ya, oh Tuhan kayak mana ini? Udah dari sini ke sini kau, ya itu namanya asal jangan bimbang sedang OTW. Kecepatannya terserah Tuhan, bisa langsung, bisa 1 minggu, itu urusan Tuhan. Semua ada waktunya. Tinggal pertahankan iman. Jangan bimbang. Jangan membanggakan oleh fakta-fakta yang dikirim ke sini ke perasaanmu dan kata orang, apalagi kata itu. Jangan. Teguhkan imanmu. Teruslah berhak supaya saling meneguhkan kamu. Begitu kan? Baca Alkitab, berdoa, nyanyikan nyanyian pujian. Haleluya. Bisa dipraktekkan ini? Nah, itu caranya. Jadi sampai mati kita sehat. Ya, dan kita akan makin bagus. Akan meningkat. Sesi rumah kita direncanakan, Tuhan diselamatkan. Jangan kau berdua, Tuhan selamatkan suamiku. Ya kan? Lalu tiba-tiba, itulah kau kan mau ke gereja, kau masuk neraka lah kau. Enggak boleh lagi kau bertobat. Nah, udah gak ada lagi. Gak sinkron ngomongmu. Harus kau ngomong tetap, aku percaya. Sudah doa, nggak boleh kau kemana, kau pasti dikejar Tuhan. Aku percaya kau pasti selamat. Menjadi suami yang bagus. Setan bingung. Akhirnya dibilang ini, nggak ngerti bahasa iman setan itu. Karena dia nggak pernah beriman di sini. Bingung dia. Jangan akui ini. Khawatir kau nanti, akui firman Tuhan di sini. Siap? Siap? Hati-hati, jangan, makanya penuhi dulu hatimu, asal jangan kebablasan. Ya kan? Karena lompat kucing, matilah aku. Bisa langsung berarti. Sampai jam 2 bisa langsung mati. Tunggu di sini. Kenapa ya? Karena di sini banyak kekhawatiran jadi langsung mati lagi. Haleluya. Setannya dari mundur apa ada itu? Haleluya. Tapi apa yang keluar dari sini? Makanya jangan yang tidak kau pikirkan. Sampai mimpi. Askal, tidur. Karena dia diganggu sama orang dibencinya. Askal. Aduh. Makanya rekamlah firman Tuhan di sini. Biar sadar bahwa sadar tidak sadar. Amin. Amin. Siap mengalaminya? Amin. Saya berdoa supaya kita mengalaminya. Ya. Karena gini. Ya, ini rahasia kita aja. Orang kalau bagus hidupnya secara sekarang sadar, matinya pun bagus. Jadi mati itu hanya menunjukkan bagaimana dia hidup. Jadi jangan bikin waktu mati mengerikan, Pak. Harus tenang kayak orang hidup senyum. Ada orang mati mengerikan, Pak. Disiksa dulu 3 tahun penyakit baru mati. Saya tidak menghakimi orang yang sakit, tidak. Memang di sini wajar itu. Tapi di sini sudah diputus Tuhan semua penyakit dosa. Makanya Tuhan mau menyempurnakan di sini roh jiwa tubuh. Makanya si Ayub akhir hidupnya sehat betul itu. Ya, Abraham juga. Yang paling nakal kali Musa
120 tahun Musa hidup, tak ada yang rusak badannya, sehat semua, tak pakai kacamata kayak saya, umur 120 tahun, satu pun gigitnya nggak ada yang lubang askus. Bukan maksud saya yang lubang itu sudah jangan tertuduh berada lubangnya. Maksud tuh kalau Anda sampai di sini posisi ini, Anda disempurnakan roh jiwa tubuh. Haleluya. Kenapa kita gak kejar sini? Ayo rajin hidup dengan iman. Selamat berhak berhutang untuk membangun iman. Mari kita berdoa.